Ustadz Abdul Hamid, silakan terakhir. Sudah. Terima kasih Bapak Presiden. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Joko Widodo. Silakan. Saya bersyukur, alhamdulillah, pada malam hari ini bisa sholat tarawih dan silaturahim dengan Bapak Kiai beserta hadirin hadirat di Pondok Pesantren At-Tauhidiyah, pondok pesantren yang paling tua di Tegal, di Kabupaten Tegal, yang sudah berdiri sebelum Indonesia merdeka. Yang sudah melahirkan santri-santri yang mempunyai kesadaran tinggi mengenai ajaran Islam yang merupakan nilai-nilai yang menyeluruh, nilai-nilai yang rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak 1-2 santri yang ingin saya tanya. Silahkan tunjuk jari yang pengen maju. Saya nggak akan ngetes ngaji, karena kalau ngaji sudah pinter-pinter. Siapa yang mau maju? Mana santri yang mau maju? Ntar saya tunjuk. Nunjuk jari dulu baru saya suruh maju. Sebentar. Mana? Sebentar. Ya boleh. Nih, maju. Sebutkan namanya. Coba dikenalkan dulu namanya, berasal dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bagus Dermawan. Bagus Dermawan. Bagus Dermawan. Ya. Adapun alamat dari Desa Mandiraja, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang. Dari Pemalang. Ya. Saya mau tanya. Di Jawa Tengah ini ada 30 berapa kabupaten? 35 kabupaten dan kota. 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Sebutkan 5 saja. Kabupaten sama kota, terserah. Tegal. Ya pasti. Pemalang. Tegal. Pemalang. Pekalongan. Banjarnegara. Purwokerto. Murid. Sudah. Brebes. Diberi bonus lagi. Brebes. Tambah lagi 1. Biar 7 sekalian. Semarang, ya udah. Sebentar, saya bawa. Oh, ini bawa sepedanya diambil 1. Pak Kiai, pinter-pinter Pak Kiai. Hadirin, hadirat yang saya hormati, ke depan kita harapkan pondok pesantren itu harus menjadi kawahnya, lahirnya
anak-anak Indonesia, lahirnya manusia-manusia Indonesia yang berpikiran cerdas, yang mandiri, tapi juga yang berakhlak. Karena memenangkan persaingan global, itu selain kepandaian, selain keahlian, itu juga diperlukan akhlak yang baik, diperlukan kepercayaan dari siapapun terhadap kita. Dan saya meyakini bahwa dengan akhlak yang baik, semua pekerjaan akan bisa kita jalankan dengan lurus dan baik dan tidak bengkak-bengkok. Inilah yang kita harapkan dari pondok pesantren, khususnya pondok pesantren At-Tauhidiyah yang malam hari ini kita bisa hadir di sini. Hadirin hadirat yang saya hormati, agar negara kita Indonesia menjadi negara yang badatun, thayyibatun, barokun, ghafur, kita membutuhkan makin banyak individu-individu, membutuhkan manusia-manusia yang tadi saya sebutkan. Dan saya mengharap agar pondok pesantren At-Tauhidiyah dapat terus melahirkan individu-individu Indonesia yang berkualitas, manusia-manusia Indonesia yang berkualitas. Sebab sepintar-pintarnya manusia tanpa akhlak yang baik, maka ia hanya akan menghancurkan dan bukan membangun kita. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hadirin yang kami hormati, sambutan Presiden Republik Indonesia. Basuki Cahayapurnama meresmikan mesin pengolah beras di kawasan Pisangan Lama, Jakarta Timur. Diharapkan dengan adanya mesin tersebut dapat meningkatkan kualitas beras Raskin yang dijual ke masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini memiliki mesin pengolah beras asal Vietnam yang dapat memproduksi 4 hingga 5 ton per jam. Mesin pengolah beras ini ditempatkan di PT Food Station Cipinang di kawasan Pisangan Lama, Jakarta Timur. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang meresmikan mesin pengolah beras menyatakan hadirnya mesin pengolah beras ini menjadi kemajuan yang sangat luar biasa karena bisa meningkatkan kualitas beras. Mesin pengolah beras asal Vietnam ini dibeli pada tahun 2014 dengan menggunakan dana penyertaan modal pemerintah sebesar 6,4 miliar rupiah. Sementara teman Ahok yang melakukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan tindakan yang dilakukan teman Ahok ini adalah inisiatif mereka sendiri tanpa melalui konsultasi dengannya terlebih dahulu. Ya berita, mereka juga nggak ada konsultasi sama saya. Ya, jadi betul-betul teman Ahok itu nggak ada hubungan dengan saya sebetulnya. Jadi ini memang kalau independen, makanya saya mau ketemu gitu loh. Untuk ngomong gitu ya. Berarti ini kena masa kebablasan menurut Bapak? Enggak bilang kebablasan juga. Tapi saya bilang mereka ini untungnya dia nggak anti partai. Tapi dia masih ada benang merah ketemu kita. Waktu dulu saya minta mau Jarod pun mereka nggak keberatan. Cuma kan Pak Jarod nggak berani masukin nama. Tujuan mereka tuh yang penting saya bisa ikut. Headline news berikutnya akan kami hadirkan.